Kanwil Bea Cukai Khusus Papua berkolaborasi dengan Bea Cukai Sorong menyelenggarakan kegiatan pemusnahan puluhan ribu barang milik negara. Hasil penindakan di bidang kepabean dan cukai periode 2017 hingga 2021. Barang milik negara hasil penindakan yang dimusnahkan pada Rabu 13 Oktober 2021 terdiri dari berbagai jenis barang dengan rincian sebagai berikut. 5.504 minuman beralkohol, 6.400 batang rokok, 237 botol hasil pengolahan tembakau lainnya, 38 unit spare part senjata api, 2 unit senjata api, 12 buah anak panah, 17,5 kg tembakau iris, 51.103 butir mutiara, 150 kapsul obat-obatan, 2 unit spare part kendaraan bekas, dan 1 buah mainan seks. Total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp932.657.008. Dapat kami laporkan, Pak Dirjen, bahwa barang-barang yang akan dimusnahkan ini adalah hasil penindakan dari KBBC Sorong dan Kanwil BCBC Khusus Papua yang telah mendapatkan ketetapan dari berbagai BUMN dan telah mendapat surat persetujuan peruntukan untuk dimusnahkan dari Kepala KPKN Sorong atas nama Menteri Keuangan. Terima kasih Pak Indra. Sementara barang-barang yang akan dimusnahkan antara lain 5.504 botol minuman mengandung alkohol atau MMA, kemudian 6.400 batang rokok, kemudian 237 botol HPTL atau HP, kemudian 38 piece spare part senjata airsoft gun, kemudian 2 piece senjata berupa button stick dan taser gun, senjata kejut ya. Kemudian 12 piece anak panah, kemudian 17,5 kg tembakau iris, kemudian 3.103 butir mutiara, ini termasuk produk kelautan dan perikanan. Selanjutnya 150 kapsul produk obat-obatan. Selanjutnya 2 piece spare part kendaraan bekas berupa velg mobil bekas. Kemudian 1 piece barang asusila, ini sektois ya. Sehingga total perkiraan nilai barang yang dimusnahkan tersebut mencapai Rp932.657.008. Kegiatan pemusnahan turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani, serta tamu undangan dari instansi dan aparat penegak hukum lain. Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani mengapresiasi segala bentuk dukungan yang telah diberikan oleh pihak eksternal dalam mewujudkan sinergi dan kolaborasi di bidang pengawasan sehingga berhasil menggagalkan berbagai upaya pelanggaran hukum. Ia berharap sinergi dan kolaborasi ke depannya dapat berkesinambungan dan terus bisa dikembangkan secara profesional. Askolani juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan atas dukungannya pada Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Khusus Papua dan satuan kerja di bawahnya dalam menjalankan tugas dan kewenangan sehingga dapat mendorong terwujudnya keamanan
yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemusnahan barang hasil penindakan ini merupakan bukti eksistensi bea cukai dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan atas impor dan ekspor ilegal dari barang-barang yang dilarang maupun dibatasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang berdampak buruk terhadap kesehatan, keamanan, dan keuangan negara. Pemusnahan juga sebagai salah satu wujud komitmen bea cukai dalam upaya menjaga iklim usaha dan industri di dalam negeri agar tetap kondusif seiring dengan dukungan untuk program pemulihan ekonomi nasional di tengah situasi pandemi COVID-19. Selain itu, upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan juga diwujudkan dengan kegiatan penegahan atas barang-barang yang berasal dari satwa yang dilindungi seperti tanduk rusa, dada kura-kura, dan gelembung ikan yang berhasil dicegah oleh Bea Cukai Merauke. Ada pula tegahan berupa ganja yang kemudian diserahkan ke instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. Pada tahun 2020, Kanwil Bea Cukai khusus Papua juga telah melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabean yang dilakukan oleh WNA asal Papua Nugini. Penindakan atas kasus tersebut merupakan hasil kerjasama dengan aparat TNI Angkatan Laut di Jayapura. Berbagai rangkaian penindakan yang telah dilakukan Kanwil Bea Cukai khusus Papua dan satuan kerja di bawahnya menunjukkan keseriusan dan dukungan ekstra Bea Cukai dalam menekan angka peredaran barang ilegal dan penegakan hukum di Indonesia. Masih banyaknya oknum yang memanfaatkan situasi pandemi untuk melakukan kegiatan melanggar hukum demi kepentingan diri sendiri tidak menyurutkan kinerja Bea Cukai agar terus memperkuat fungsi pengawasan dan penindakan. Pemusnahan semacam ini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan akibat peredaran dan konsumsi barang ilegal. Ini sebagian sudah kita kumpulkan 1-2 tahun yang lalu, tapi dari size-nya kan tidak ekonomis untuk kita kerjakan. Dan ini baru di sini, di Sorong. Sebenarnya kita banyak tempat yang sudah kita lakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum mendapatkan tangkapan barang-barang ilegal ini. Seperti 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu kita di Mabes Polri itu ada SPP jumlahnya lebih dari 2 ton dimusnahkan oleh aparat penegak hukum. Dan ini bentuk yang lainnya yang juga memang kita lakukan tangkapan dengan bapak-bapak dari TNI dan juga dari kepolisian untuk bisa menangkal barang-barang ilegal ini. Kalau kita polanya itu tergantung. Kalau ini kebanyakan dari impor ya, impor yang negaranya variatif. Kita tahu celah dari itu pemasukan di Indonesia itu sangat banyak. Bisa lewat laut, bisa lewat darat, dan kadang-kadang lewat pengiriman juga. Jadi ini yang kemudian kami di darat bisa kerjasama dengan TNI, di laut dengan TNI Angkatan Laut, dan kemudian dengan Polri, dan kami juga kadang-kadang kerjasama dengan BNN dan juga dengan kepolisian, Barreskrim, untuk bisa melakukan berbagai macam. Dan ini hanya salah satu bagian yang telah kami lakukan selama ini dengan bapak-bapak penegak hukum yang lain.